Cek satu dua. Ya baik, sebelum ibadah mulai, sebentar anak-anak sekolah minggu kita pindah di ruangan bawah. Jadi bukan lagi di sini tapi kita ke ruangan bawah. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada sukacita pagi ini, walaupun mungkin kondisi lagi tidak baik, tapi itu tidak mengurangi sukacita pagi kita. Ini untuk kita bertemu dengan Tuhan Yesus, amin. Haleluya, saya rindu mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan anugerah-Mu Tuhan. Kasih Bapa di surga. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita katakan
bawaku dekat, bawaku dekat. Haleluya. Kami rindu Tuhan, rindu amin. Oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Bapak Ibu, mari saya menjemput kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Haleluya. Dengan hadir-Mu, dengan oh haleluya. Rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Oh bawaku, amin, dalam hati-Mu, hati, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Oh haleluya. Ku rasakan Kau, haleluya, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadir-Ku, mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku benar Bapa, pujian ini sebagai tanda syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Diam di hadirat-Mu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita datang ke tempat ini dengan satu tujuan. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Kita datang ke tempat ini tidak melihat kekurangan satu dengan yang lain, tapi kita mau fokus hati kita kepada Tuhan. Tuhan butuh penyembah yang benar di hadapannya. Oleh sebab itu, mari kita memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Penuhi hati, oh dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu, amin. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudus
pujianku di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dia ajaib, Dia ajaib, Dia ajaib. Sembah Dia, sembah Dia. Ya Allah yang kudus, Dia kudus, Dia ajaib, Dia ajaib. Haleluya, sembah Dia, haleluya, 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 terima kasih Yesus buat kebaikan anugerah-Mu, buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu. Amin. Terima kasih. Ku rasakan benar Bapa. Haleluya. Kekudusan-Mu. Oh, haleluya Yesus, benar Bapa. Diam dalam bait-Mu, menikmati hasil. Saya rindu Bapak Ibu, angkat pujian ini, katakan hadirat-Mu. Bapa di surga, biarlah pujian ini Tuhan termeterai atas hidup kami. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Kuduskan kami pagi ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami minta belas kasih-Mu. Oh, haleluya. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Amin. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan. Amin. Haleluya. Kekudusan-Mu.
sembah ya Tuhan. Benar Tuhan Yesus, yang selalu kami rindukan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Di dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu Tuhan menikmati Engkau ya Tuhan. Ada Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sujud ya Tuhan Yesus, dalam ya Tuhan Engkau ya Tuhan. Hati kami, hidup kami kamu persembahkan kepada Engkau. Kami mau memuliakan, meninggikan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang perkasa ya Tuhan Yesus. Penolong hidup kami ya Tuhan Yesus. Yang memelihara ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sangat ya Tuhan Yesus beruntung Tuhan Engkau pilih ya Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Lanjutkanlah terus ya Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalamnya Tuhan Yesus pengembalaan di tempat ini Tuhan. Boleh kami mengenal Tuhan Yesus, Tuhan dengan benar ya Tuhan. Nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus memuji muliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Semua guna hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia Raja di atas segala raja. Amin. Dia layak diagungkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita datang ke tempat ini dengan satu tujuan. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu percaya Dia ada di tempat ini, amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Katakan Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati. Oh, Roh-Mu membebaskan, amin. Haleluya. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyata, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan-Mu, amin. Haleluya. Amin. Nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Kita bersuka cita karena namanya yang ajaib. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan.
nama Tuhan Yesus. Kita bersuka cita karena Dia baik bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan dari hari ke hari Bapak Ibu, Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Puji Tuhan, kita masih mau bersuka cita, amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, amin. Kasih, oh dari hari ke hari
Raja, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk Engkaulah Raja, Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan. Amin. Bersorak bertepuk tangan. Berjaya. Katakan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan meminta untuk selamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita. Amin. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan berjalan. Pertama-tama saya ucapkan selamat beribadah untuk kita semua yang bisa beribadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati dan selamat ulang tahun juga dalam minggu yang berjalan ini kepada Bapak Aldi Maramis tanggal 21 Juli. Pengumuman-pengumuman sepekan. Sebentar ada ibadah Pelprip bertempat di Bapak Mangare, alamat SOWMP, nanti WL Bapak Ufnias, firman oleh Bapak Baraki, jam 7 malam. Hari Senin ada ibadah Pelwap, nanti bertempat di Ibu Siombing Borusselahi, alamat di Mako, nanti WL Ibu Melan, dan firman oleh Ibu Ernenggolan, jam 6:30 malam. Dan hari Kamis ada ibadah tengah minggu di tempat ini, WL nanti Ibu Siregar, firman oleh Ibu Gembala jam 7 malam, dan Singer nanti Ibu Napitupulu, Ibu Dewi dan Ibu Siombing. Hari Jumat seperti biasa ada doa dan puasa, bertempat di gereja dimulai dari jam 5 pagi sampai jam 3 sore tutup. Dan hari Sabtu ada doa, tim doa di tempat ini jam 3:30 sampai selesai, dan malamnya ada ibadah Pelprap bertempat di gereja jam 6:30 malam. Dan hari Minggu kita kembali seperti biasa beribadah di tempat ini jam 9 pagi. Dan info untuk pelayan untuk Minggu Raya, minggu depan, nanti WL Ibu Ripka, singer Saudari Lasta, Saudara Alan dan Saudari Rizka, pemain musik nanti Bapak Ripin, Saudara Deki, Saudara Geral, Bapak Arki dan Bapak Arlan, multimedia nanti Nathan dan Saudara Dian. Penari, Bradley, Stivo, Dirga, Jessica, Pinkan, Kasih dan Ana. Pembawa tangguh untuk minggu depan Bapak Andarias dan Bapak Penenggolan. Penerima tamu nanti Saudara Dita, Saudari Angel dan Saudara Ferdinand. Pengasuh sekolah minggu nanti Ibu Roreng, Ibu Vena dan Ibu Ayu Sinaga. Dan kami juga sampaikan untuk ibadah tengah minggu di minggu berikutnya nanti WL Saudara Rafael, singer nanti Saudara Angkin, Dian dan Ibu Roreng. Ya, itu saja mungkin pengumuman dapat kami sampaikan. Pembawa tangguh hari ini nanti Ibu Senipar dan Ibu Sinaga. Pengasuh sekolah minggu untuk hari ini Ibu Ripka, Ibu Ufnias dan Ibu Lia. Ya, kita akan meletakkan korban persembahan. Kita akan berdoa, nanti saya minta Bapak Andarias bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami bawa hari ini
menjadi bau harum di hadapan-Mu. Itulah yang harta yang kami berikan kepadamu. Tidak ada lain selain hanya pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas pertolongan-Mu juga selama 1 minggu. Engkau berkenan melindungi kami, menjaga kami. Bahkan segala pekerjaan kami Engkau memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang ditaburkan hari ini boleh kami bawa pulang penuh dengan sorak-sorai, menjadi sulu dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan boleh berbau harum di hadapan-Mu, guna hormat untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Dengan sukacita kita angkat satu pujian. Sio Sio Manise. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Sebab firman Tuhan, dialah Yesus, pribadi yang ajaib. Amin. Haleluya. Saya rindu kita semua bangkit berdiri. Dan biarlah kita datang ke tempat ini tidak seperti kita datang, tapi kita pulang dengan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku.
ku terbangun, amin, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu. Katakan suaramu, suaramu tuntunku lewati api, amin, benar Bapa. Dalam gelap kau ada bagiku, ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikanmu. Sepanjang hidupku kau setia, amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, oh haleluya, ku nyanyi kebaikanmu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku ciptakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan. Oh haleluya, benar Bapa. Sejak pagi ku terbang, terima kasih Tuhan. Amin. Ku nyanyi kebaikan, oh sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau oh haleluya Yesus, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Sepanjang hidupku, oh sepanjang hidupku kau dia setia, amin, amin Jesus. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu, amin, haleluya. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku, aku berserah dan menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati, kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertailah aku berserah, dan menyembah hidupku, amin, haleluya. Sepanjang hidupku, oh amin, haleluya. Benar Bapa, terima kasih. Dia setia, dia baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu, oh haleluya. Sepanjang hidupku, terima kasih Bapa di surga. Ini kerinduan kami lewat pujian ini. Amin, amin.
Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh percaya bahwa kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya terimalah setiap pujian, syukur, persembahan, semua yang terbaik yang kami miliki, yang Engkau izinkan untuk kami nikmati sepanjang minggu, sudah kami bawa pagi hari ini di hadapan Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hatimu dan berkat-Mu turun atas kami pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang pada jalan hidup kami. Urapi kuduskan hamba-Mu, urapi kuduskan kami semua. Agar kebenaran firman Tuhan kami terima, kami dapat lakukan, praktekkan dalam langkah hidup kami masing-masing. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur, siap belajar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama dalam ibadah raya setelah kurang lebih 3 minggu ya. Kami gembala suami istri tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu, tetapi puji nama Tuhan, hari ini rombongan yang berangkat tanggal 21 Juni kemarin tinggal 1 yang belum pulang, tinggal Messi. Tetapi Tuhan kehendaki tanggal 29 nanti Messi berangkat dari Bitung. Oh 2, ya? Oh ya, betul. Jadi 3 ternyata yang belum kembali, tapi yang 2 sudah sekolah ya, Vino dan Keila. Kemudian Messi tanggal 29 nanti akan kembali dengan kapal sinabung ke tempat ini. Namun pagi hari ini rombongan yang sudah tiba, sebelum saya bawa kita dalam kebenaran firman Tuhan, saya undang mereka ada di depan untuk mempersembahkan pujian. Ya, bersaksi dulu karena 3 minggu. Ya, apa yang mereka terima di sana, mereka akan bagikan buat Bapak Ibu Saudara kita semua di pagi hari ini. Mari Ketua Pemuda dan semua anggota yang pergi kemah, khusus yang pergi kemah, ya bisa ada di sini untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kami mengangkat satu lagu pujian, sebelum itu saya sebagai ketua pemuda di sini mau mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh jemaat yang ada, yang boleh menopang kami dari awal program kami, baik dari Basar sampai kami boleh ada di perkemahan sana. Itu semua karena cinta kebaikan kasih Tuhan. Tibanya kami di sana, puji Tuhan luar biasa. Perkemahan yang luar biasa yang mengisi sukacita baru kami. Kami boleh mendapat hal-hal baru yang positif, kami boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kami pergi tidak sama dengan kami pulang. Mungkin seperti yang Bapak Ibu Jemaat tahu, dari antara kami yang pergi 17 orang ini, ada 4 jiwa yang telah dibaptis, yang telah menerima Tuhan Yesus. Itu adalah sukacita yang luar biasa karena kami pergi tidak sama dengan kami pulang. Kami akan mempersembahkan satu persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan anak-anak kita. Sehingga seperti kesaksian tadi bahwa agar dunia melihat Yesus dalam mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Terdapat dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-6. Kita baca sama-sama ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya berjudul khotbah pagi hari ini tantangan kesempurnaan. Haleluya. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan benih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Ibrani lebih bisa dipastikan bahwa Paulus yang menulis. Kenapa begitu? Sebab dialah satu-satunya orang yang mampu menulis ya kitab yang dalam, yang bahasanya tinggi dan kaya. Alkitab ini ditulis sekitar tahun 67 sampai 69. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ada 2 ayat yang bisa dihubungkan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 24. Firman Tuhan katakan di sana, sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Itali. Jadi surat ini ditulis. Kemudian kalau dalam kitab Roma dikatakan apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Jadi lebih bisa dipastikan bahwa surat ini ditulis. Kalau dalam naskah-naskah Yunani tertua ditulis kepada orang Ibrani. Bisa menunjuk kepada orang-orang Yahudi, orang Kristen Yahudi yang ada di luar Israel pada waktu itu. Alkitab mencatat, marilah hari-hari ini kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Dunia hari-hari ini sedang menuju kepada kehancuran. Tetapi Allah menghendaki anak-anak Tuhan menuju kepada yang namanya kesempurnaan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Tapi Ibu Gembala, dunia sekarang terus saya belum sempurna. Mau tidak mau kita anak-anak Tuhan harus disempurnakan. Kemarin waktu kami berangkat pulang untuk pertama kali Bradley beli tiket dengan status dewasa. Karena selama ini kalau saya pesan tiket di Traveloka kan di situ ada dewasa, anak, bayi. Bradley karena usianya 12 tahun kan dicantumkan tanggal lahirnya. Dia masih tergolong anak. Tapi waktu mau pulang dia sudah tanggal 23 Juni 13 tahun. Jadi dia sudah digolongkan dewasa. Jemaat ini sudah 12 tahun lewat. Artinya kita adalah jemaat yang sudah dewasa. 10 malam saya kasih pelajaran tentang Wahyu. Tuntas dari pasal 1 sampai pasal 22. Hai Ibu Gembala, saya tidak sempat hadir. Harus kita mendorong diri kita untuk terus belajar. Karena tantangan kesempurnaan ini diberikan kepada saudara dan saya hari-hari ini. Wajib, tidak boleh tidak. Saudara kalau perhatikan media sosial, perhatikan berita-berita, sekarang itu sudah, dunia ini sudah kacau balau. Pernikahan sesama jenis di mana-mana, begitu toh. Saya mencatat di sini ada sekitar 28 ya, ada sekitar 28 negara yang melegalkan. PowerPoint-nya tidak muncul kah?
mati ya. Yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Bahkan ada sekitar 12 negara yang mereka khusus orang-orang sipilnya bisa menikah sesama jenis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan di tahun 2014 di Jerman, pemerintah Jerman menandatangani undang-undang untuk pernikahan ayah dengan anak, mama dengan anak laki-laki. Bisa. Itu sudah dari tahun 2014. Dunia ini tidak baik-baik saja. Juni 2016 ya, di Kanada mereka mengizinkan pernikahan dengan binatang. Wah, lebih sadis lagi kan gitu. Terus kemudian di Afrika Selatan di tahun 2015 ya diizinkan persinahan. Ibu Gembala itu cuma di negara luar. Di Indonesia, di Indonesia banyak. Bahkan ada anggota DPR yang pernah punya 4 istri. Tapi yang poligaminya cuma 3. Berarti yang keempatnya tidak sempat diakui begitu. Itu terjadi hari-hari ini dan poligami telah begitu merajalela sehingga hal itu tidak lagi dianggap sebagai satu dosa. Namun hal itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dan itu bisa berakibat bencana bagi keluarga. Tapi hari ini kok dengan maraknya orang pawai tentang LGBT begitu toh. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya agar supaya apa? Kita ditantang untuk menjadi sempurna. Perkembangannya harus penuh kata firman Tuhan ayat yang pertama tadi. Nah ada 3 foto yang saya catat, yang saya masukkan di sini. Ya karena minggu ya lalu Bapak Gembala sudah kasih banyak foto. Jadi hari ini saya cuma kasih 3 foto saja. Coba next berhenti. Ya di balik tantangan yang begitu menguji adrenalin ya. Ada juga hal-hal yang indah yang mereka bisa nikmati. Jadi yang pakai merah itu ketua pemuda, yang di tengah itu sekretaris pemuda, yang di paling pinggir itu bendahara pemuda. Ya, mereka menerima tantangan. Ya. Mama tua bilang sudah uji dia punya kawat labrang itu bisa angkat kampu badan kah? Tapi mereka berhasil. Ya. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di balik tantangan yang mereka terima, bagaimana bisa membawa adik-adik pergi, puji Tuhan seperti kesaksian tadi ada 4 jiwa. Ya, 1 jiwa saja berharga di hadapan Tuhan. Apalagi ini ada 4 jiwa. Alkitab mencatat bahwa ada sorak kemenangan, ada tempik sorak yang luar biasa. Karena 1 orang diselamatkan. Ini 4, luar biasa. Bahkan bukan hanya mereka dibaptis, mereka terima firman, mereka belajar dari pengalaman-pengalaman pelayanan di mana mereka pergi beribadah. Kemarin saya dengar kesaksian mereka bilang, luar biasa jemaat di sana. Begitu. Mereka bukan semua punya toko, tidak semua orang-orang yang punya usaha yang besar. Mereka petani, mereka pedagang. Ya, mereka berkebun, tetapi waktu ditantang untuk memberi bagi Tuhan, jemaat-jemaat itu datang memberi. Ada yang bawa persembahan uang, ini anak-anak ini saksi Bapak Ibu Saudara. Kami hadir di jemaat GPDI Pusat dan pada waktu itu Ibu Ketua MD bersaksi, beliau sampaikan begini, waktu sebelum kemah ini dilaksanakan, saya pergi ke lokasi bangsal utama. Dan waktu saya berdiri di atas, saya berkata ya kepada panitia yang ada, biar semua pemuda remaja sesulut datang, masih tetap tampung ini bangsal utama. Tapi ketika kegiatan itu dilaksanakan dan ada 20.000 lebih anak-anak muda yang terdaftar. Sementara yang tidak terdaftar itu hadir 2 kali lipat sampai 3 kali lipat dalam setiap KKR malam. Jangankan KKR malam, di ibadah sesi-sesi pagi sampai sore, gedung itu tidak muat, tidak bisa tampung.
Akhirnya dalam ibadah raya yang ke-6 yang kami hadiri waktu itu, Ibu Ketua MD menantang ya, mengundang agar supaya jemaat Tuhan yang digembalakannya mau berkorban. Karena katanya kita harus tambah bangsal itu. Sekitar 50 meter ke sana, ke depan, 50 meter nanti mungkin ke belakang. Jadi mereka datang bawa persembahan, ada yang lepas anting-antingnya, ada yang bawa emas batangan, ada yang bawa uang. Ditaruh semua di atas mimbar, kemudian majelis jemaat dan semua pelayan-pelayan berdiri untuk mendoakan. Hanya dalam 1 kali ekstra dana untuk 7 kali ibadah, mereka bisa mengumpulkan 1 kali saja ibadah 20 juta. Saya bilang luar biasa. Apakah mereka semua punya toko, punya usaha? Tidak, mereka mungkin ada yang suami istri, sama-sama hanya pegawai swasta, pegawai negeri dan lain sebagainya. Tetapi itu hal-hal yang anak-anak ini terima. Dan kami semua menerima dan luar biasa cara kita menghargai Tuhan. Saya pernah dengar kesaksian 1 kali waktu Pantai Costa Camping Ground itu yang ada di Pinili itu sebelum dibeli sekitar berapa miliar waktu itu Bapak Ibu Saudara. Waktu mau bayar saat itu Bapak Ibu Saudara masih kurang 1 miliar. Dan ada seorang anak Tuhan yang kirim uang ke rekening Ibu Ketua MD dan itu diberi untuk Ibu Ketua MD pakai jalan-jalan dengan cucu-cucu ke Amerika. Tapi itu ibu itu beri semua 1 miliar itu untuk tambah karena masih kurang 1 miliar untuk bayar tanah yang ada di Pantai Costa Camping Ground itu. Tapi apakah kekurangan? Setelah itu dia masih bisa jalan-jalan. Karena mereka bilang, wih luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita ditantang untuk bisa berkorban, untuk bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan demi kesempurnaan pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Dan itu yang anak-anak pemuda dan remaja ini rasakan. Hari ini kalau Bapak Ibu lihat, kenapa dong so pakai pita-pita? Katanya supaya di depan dulu full, baru nanti habis itu yang di belakang. Jadi yang terlambat bisa dua-dua ke belakang. Kami bisa mengikutinya karena itu untuk kemajuan pelayanan. Bahkan ketika saya dengan Bapak Gembala tiba di tempat kemah, saya tidak tahu apa pembicara yang bilang. Tetapi waktu kami tiba, saya cuma dengar begini. Anak-anak muda yang hadir hari ini pulang ke jemaat lokal masing-masing. Tidak ada lagi yang marah-marah gembala ya. Saya tidak tahu apa yang dibilang. Dong ini yang hadir yang tahu apa itu yang pembicara bilang. Sepakat, dong bilang sepakat begitu. Jadi banyak hal yang mereka terima di perkemahan yang hari-hari ini kita orang tua akan nikmati dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita dituntut, kita dituntun untuk bisa sempurna di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun hari ini kita belum sempurna, tidak ada yang sempurna di antara saudara dan saya. Belum ada kita yang sempurna. Tetapi firman Tuhan mengajar dan menantang kita untuk jadi sempurna. Alkitab katakan di dalam ayatnya yang pertama firman Tuhan tadi bilang, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ini tujuan utama. Waktu Allah memberikan kita tantangan, kita tidak bisa lagi bilang, sabar sudah Ibu Gembala. Saudara dan saya sudah ada di meterai yang ke-5, masuk meterai ke-6. Saya katakan bahwa kuda-kuda itu kan sudah dilepaskan. Mulai dari kuda hitam, kuda merah padam, mulai dari kuda putih, kuda merah padam, kuda hitam, kuda hijau kuning. Jadi mulai dari peperangan, dari apa yang kuda putih, kebangunan rohani itu akan terus terjadi sampai masa antikris. Itu akan terus terjadi. Peperangan akan terjadi, kelaparan akan terjadi, apalagi? Gempa bumi akan terjadi, penyakit sampar, penyakit baru akan terus terjadi. Namun ingat Bapak Ibu Saudara, di meterai ke-5 ada darah, ya, para martir Tuhan yang mati yang bilang, Tuhan sampai kapan?
Tuhan bilang belum, tunggu. Nanti kalau semua sudah dimeteraikan, yang 144.000 itu, genap sudah kamu punya orang-orang yang mau mati sebagai martir, baru saat itu akan tiba. Dan Alkitab bilang di meterai ke-6 itu banyak bintang jatuh, banyak hamba Tuhan jatuh. Jadi mari kita berlomba, kita sedang menuju kepada kesempurnaan itu, bukan saatnya lagi bagi kita untuk bilang, Ibu Gembala saya belum sempurna, iyo saya tahu. Saya juga hamba Tuhan belum sempurna. Tetapi itulah waktu kita hari-hari ini saling mengingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Sambil kita bekerja, sambil kita berusaha, sambil kita sekolah, kuliah. Tapi ingat bahwa saya harus dimeteraikan dan harus disingkirkan. Itu tugas kita. Harus sempurna karena Yesus akan menikah dengan gereja yang sempurna. Tidak bisa tidak. Dan kesempurnaan itu akan kita miliki kalau Roh Kudus itu tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Itu tujuan utama Allah, ingin kita mengalami karakter dalam kekudusan yang sempurna. Makanya firman Tuhan katakan di ayat yang pertama tadi, harus penuh perkembangannya, imannya, pengiringannya, pelayanannya harus penuh. Tinggalkan asas-asas awal. Harus penuh di dalam Tuhan. Ayat yang kedua katakan yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Itu harus kita segera laksanakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Kalau Allah yang lakukan tidak ada yang mustahil. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Orang bilang belum waktu panen, masih ada 4 bulan lagi. Tuhan bilang tidak, lihat ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Mungkin orang dunia bisa berkata sabar dulu, brur. Ya, aku juga masih dalam pengiringan kepada Tuhan, masih mulai mau setia-setia. Jangan dulu kau bersaksi. Tidak. Waktunya kita untuk bersaksi. Saya dulu begini, tapi hari ini Tuhan rubah. Makanya mari kita berubah dan belajar sama-sama untuk jadi sempurna. Karena kita tidak tahu kapan waktu Tuhan datang. Jadi sekarang waktunya, karena Alkitab bilang ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Makanya kalau Bapak Gembala selalu bilang pemuda bawa jiwa besok, jemaat bawa jiwa besok. Karena waktunya sudah semakin dekat saudara. Masa kita kasih biar kita punya tetangga, kita punya keluarga ya, yang tidak setia. Terus kasih biar sudah saya super malas ajak dia ibadah. Tiap minggu saya bilang tapi macam saya malas kak. Akhirnya kita tinggalkan mereka. Memang ada banyak cara yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tuhan kasih hikmat untuk kita ajak orang-orang yang ada di sekitar kita karena kita mengasihi mereka. Jadi waktu kita mau sempurna sama seperti Yesus adalah sempurna, kita harus tahu tujuan dari tantangan kesempurnaan itu. Yakni Allah ingin supaya kita mengalami karakter tentang kekudusan Tuhan. Allah ingin supaya kita segera melakukannya. Tidak tunda-tunda karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus tahu tujuannya. Itu poin yang pertama Bapak Saudara. Dan yang kedua, setelah kita tahu tujuan kenapa saya ditantang harus sempurna. Karena saya harus kudus di hadapan Tuhan. Kedua, kita harus punya dorongan. Makanya kalau ada istri, ada suami, ada anak-anak yang masih kasih ingat, dorong kita, jangan kita marah dorong. Iyo saya tahu, hari Minggu iyo saya tahu harus ibadah, tidak suka bicara-bicara. Nah begitu. Penting Bapak Ibu Saudara untuk kita mengerti bahwa dorongan dalam menuju kepada kesempurnaan itu dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan itu sangat-sangat dibutuhkan di akhir zaman ini. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-9. Baca sama-sama ayat yang 9.
1, 2, 3. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ayat 11-12, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Haleluya. Waktu kita tahu tujuan, oh Tuhan kasih tantangan jadi sempurna. Bukan tantangan hanya tantangan-tantangan biasa. Tantangan untuk sempurna, kita tahu tujuan Tuhan. Supaya saya kudus di hadapannya. Kita juga harus mengerti bahwa ada dorongan-dorongan. Setiap orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita untuk memberikan kita dorongan. Ada potensi dari dia. Hai, siapa malas dekat dengan itu pemuda itu. Tiap kalau dekat dengan dia selalu ajak sapi ibadah. Nah, padahal itu dorongan yang luar biasa. Cuman karena dia mau menghindar, kan begitu. Setiap kita punya potensi, hanya terkadang cara penyampaian, nah itu sering berbeda-beda. Tetapi potensi kita ada. Ayat 10 tadi bilang bahwa Allah tidak pernah lupa sehingga dia akan selalu memberi upah bagi mereka yang melayani Tuhan. Wah, ini yang mendorong kita untuk, saya harus melayani, saya harus ajak orang, saya harus setia karena Allah kasih upah. Tuhan janji dan upah itu pasti diberi. Mari kita saling memperhatikan, mari kita saling mendorong. Bertekun di dalam iman kita, kata firman Tuhan di ayat 11 dan 12 tadi. Karena ketika kita sabar, kita akan mendapat bagian dalam apa yang Allah janjikan. Itu yang mendorong kita. Walaupun ini ada masa-masa sulit, tapi saya mau tetap pergi beribadah kepada Tuhan. Ini sulit, tapi saya mau memberi, berkorban untuk Tuhan. Ini masa yang sukar Bapak Ibu Saudara. Tapi masih bisa berkorban, itu sesuatu yang luar biasa. Inilah dorongan yang diberikan lewat kebenaran firman Tuhan kepada saudara dan saya. Agar supaya kita menerima tantangan untuk menjadi sempurna di hari-hari terakhir ini. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Next. Ya. Dalam versi yang lain, New International Version diartikan begini. Mari kita memperhatikan bagaimana kita dapat memacu satu sama lain kepada kasih dan perbuatan baik. Hari-hari ini perlu saudara saling mendorong, saling mengingatkan. Jangan kalau ada yang dorong, ada yang ingatkan kita marah. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini kita semua yang duduk tidak ada terkecuali. Baik orang dewasa, baik pemuda remaja, anak-anak, kita sedang ditantang untuk jadi sempurna sama seperti Yesus sempurna. Jadi kalau ada yang baku kasih ingat, ada yang bawa WA, jangan lupa ibu ibadah wanita, bilang terima kasih, kasih ingat, kan begitu. Jangan langsung pikiran negatif, mungkin begini begitu, tidak. Karena memang kita dikasih potensi untuk mendorong. Kita dikasih talenta untuk saling mendorong, saling mengingatkan. Karena upah kita terus diingat oleh Tuhan. Upah kita ada waktu kita terus bertekun di dalam pengiringan kita pada Tuhan. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Baca ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19. 13, 17, 18 dan 19. Waktu kita menerima tantangan
tentang kesempurnaan, kita harus tahu tentang janji Tuhan. Ayatnya yang ke-13, baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita akan mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi saudara dan saya ditantang untuk menjadi sempurna karena ada janji. Janji lewat kebenaran firman Tuhan. Alkitab bilang ayat 13 sampai 16, Dia berjanji menuntun kita melalui keadaan yang gelap. Itu janjinya. Dia akan tuntun saudara dan saya. Dia berjanji bahwa ada rohnya yang menyertai kita dan ada harapan ketika kita setia di dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan ini kasih gambaran tentang pribadi yang bernama Abraham. Janji Allah kepada Abraham, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan kitab Kejadian, janjinya itu ada 7 berkat yang saya catat di sini. Yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pernahkah saudara pergi ke salah satu warung makan bakso, terus tempat itu pertama waktu saudara tiba sunyi. Tapi waktu saudara duduk, tiba-tiba banyak orang yang datang. Pernah tidak alami perasaan begitu? Ih, saya tadi datang sendiri, kok sekarang tiba-tiba banyak orang? Gitu. Itu yang harus saudara dan saya aminkan, bahwa di mana kakimu menginjak, tanah itu, tempat itu diberkati, karena engkau orang yang diberkati. Amin. Kita semua orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Alkitab bilang oleh kepercayaan Abraham, semua orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan hari ini disebut keturunan Abraham. Saudara dan saya, kita akan menerima berkat ini. Itu janji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tadi saya baca lompat ayat 13, saya langsung lompat ayat 17, 18, 19. Tapi kalau Bapak Ibu baca seterusnya dari ayat 13, 14, 15, 16. Saudara akan dapati di sana bahwa waktu Allah berfirman, Allah berkata, tidak ada dusta di dalam kata-kata Allah. Dua hal yang saudara harus tahu, bahwa ketika dia berkata dan ketika dia bersumpah, itu tidak ada dusta dan tidak ada pembatalan di sana. Manusia bisa janji hari ini, sebentar dia lupa, besok bapak yang bilang, ibu yang bilang, iya kah saya lupa. Tapi Tuhan sekali dia berkata, itu tidak ada dusta di sana. Makanya kita harus percaya bahwa berkat yang Allah sudah janjikan kepada Abraham, itu berlaku bagi saudara dan saya yang duduk pagi ini. Bilang kiri kanan engkau orang yang diberkati Tuhan hari ini. Ya, itu janji Tuhan yang sudah Allah ucapkan dengan mulutnya. Firman-Nya yang sudah dia sampaikan kepada Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menyuruh kita keluar dari kenyamanan hidup, hal itu bukan untuk menyengsarakan atau buat kita susah. Tetapi itu untuk kebaikan kita, kenyamanan hidup yang enak ya. Dan kenikmatan dunia seringkali membawa kita kepada rasa tidak memerlukan pertolongan Tuhan. Ya. Bahkan orang pikir, so tidak perlu Tuhan saya. Seringkali begitu kalau sudah nyaman. Tapi 1 Korintus pasal 10 ayat 12 bilang begini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi ternyata yang bikin orang jatuh, yang pertama karena dia pikir dia kuat,
Yang kedua karena dia tidak hati-hati. Jadi kalau hari ini firman Tuhan masih datang, wih puji Tuhan. Saya masih diingatkan Tuhan. Gitu? Saya masih diingatkan Tuhan, jangan anggap kau kuat kau perlu Tuhan. Dan jalan itu harus hati-hati. Biar kataku sudah berdoa pagi bangun tidur, jalan tetap serahkan diri kepada Tuhan. Malam tetap mulai periksa kembali, hari ini saya ada bikin apa di hadapan Tuhan. Minta ampun, bersyukur Tuhan lindungi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah memanggil saudara dan saya untuk mengikuti dia, melayani dia, maka dia akan selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Pasti dipenuhi saudara. Makanya tadi dikasih contoh Abraham waktu Allah bersumpah. Allah berjanji bahwa aku pasti memberkati. Kejadian pasal 15 Allah kasih janji kepada Abraham. Tetapi kejadian pasal 16 Alkitab bilang ayat 1. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Tuhan berjanji untuk kasih Abraham keturunan yang banyak. Tetapi Sarah adalah orang yang paling rasakan tekanan. Sarah bilang, iyo Tuhan bilang benih Abraham. Tapi kan Tuhan tidak bilang mau melahirkan siapa. Akhirnya Sarah pikir, Alkitab bilang bukan saya yang bilang. Sarah pikir saya ini mandul. Makanya dia mulai pikir, oh ada itu namanya Hagar. Dia punya budak perempuan Mesir cantik, masih muda. Dia kasih usul di ayat 2 kepada Abraham. Dia bilang ambil sudah, tidur dengan Hagar. Itu solusi yang mengejutkan bagi Abraham. Tetapi saudara dan saya perlu tahu bahwa di Timur Tengah 4000 tahun yang lalu, usulan Sarah itu adalah solusi yang masuk akal dan dapat diterima. Jika seorang istri mandul tidak bisa melahirkan anak, maka dia dapat mengambil seorang wanita untuk menjadi istri kedua untuk melahirkan anak. Jadi permohonan Sarah ini di abad ke-21 ini kelihatan aneh. Tetapi pada zaman itu Sarah bisa disebut orang yang luar biasa dan terpuji. Apa yang Sarah lakukan di zaman itu bisa dipuji oleh para istri wanita yang apalagi yang mandul pada zaman itu. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, solusi ini tidak benar di mata Tuhan. Tidak sesuai. Karena kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Abraham tidak tegur Sarah, tetapi Abraham menikmati tawaran Sarah. Dia tidak tegur, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi dia nikmati. Ini salah satu strategi iblis di akhir zaman ini untuk merusak lembaga rumah tangga. Makanya penting bagi kita, saya katakan tadi, terima tantangan kesempurnaan ini. Berapa banyak di antara saudara dan saya yang suka menunggu? Tidak ada ya. Kalau saya suruh angkat tangan, aduh sabar dulu Ibu Gembala. Kalau mau tunggu sabar. Namun saudara dan saya harus ingat bahwa menunggu itu adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk membentuk tabiat kita. Tunggu. Ya, pada kenyataannya memang kita tidak suka menunggu jawaban Tuhan. Bahkan beberapa orang mengambil hal-hal yang mereka pikir ini bisa mempercepat jalan Tuhan. Tuhan saya mau bikin begini. Ya, pada akhirnya memperburuk. Saudara ingat kejadian Saul? Waktu mereka mau berperang waktu itu kan? Samuel tunggu lama belum datang, kita semua persembahkan korban ini. Rakyat sudah mulai berserak, rakyat sudah ketakutan. Kenapa hamba Tuhan ini datang-datang? Akhirnya Saul pikir, kita juga raja mau, bisa. Langsung dia pergi naik ke mezbah. Dan dia yang persembahkan. Alkitab catat apa yang diperbuat oleh Saul itu membuat dia ditolak menjadi raja. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak sabar. Namun sesungguhnya banyak orang yang dipanggil tapi yang mau ikut tantangan itu hanya sedikit. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya yang duduk pagi hari ini adalah orang-orang yang masih mau menerima tantangan untuk menjadi sempurna. Jangan tergoda untuk mendapat berkat Tuhan dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan cara Tuhan. Tetapi mari tunggu waktunya Tuhan. Musa tunggu waktu Tuhan 40 tahun untuk diangkat jadi pemimpin. Daud meskipun sudah diurapi oleh Samuel di usia 17 tahun, tapi masih ada banyak tahun dia lewati untuk bisa diangkat menjadi raja.
Awalnya di Hebron dulu, baru nanti diangkat jadi raja seluruh Israel. Yusuf 15 tahun tunggu untuk bisa jadi pemimpin di Mesir. Dan murid-murid 10 malam tunggu di loteng Yerusalem untuk kepenuhan Roh Kudus. Saudara dan saya harus mau bersabar. Di hari-hari terakhir ini, ketika kita terima janji tentang tantangan kesempurnaan ini, kita harus hidup dalam kesabaran. Baca sama-sama 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. 2 ayat terakhir bagi kita. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dia tidak pernah lalai, tetapi memang kalau kita masih tunggu sampai hari ini, karena dia menghendaki semua orang bertobat. Makanya ayat yang terakhir bagi kita, baca sama-sama Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-19 tadi. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi hidup yang sempurna itu, saya ambil kesimpulan, kita terima tantangan kesempurnaan pagi hari ini. Hidup yang sempurna itu adalah hidup di dalam tabir. Dan orang yang telah mendahului kita, ayat 20 katakan Yesus Kristus yang sudah mendahului itu. Dia yang menjadi contoh bagi saudara dan saya. Makanya apa yang Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan, mari kita lakukan. Karena ketika kita hidup di dalam tabir itu, waktu Yesus mati di kayu salib, firman Tuhan bilang tabir bait Allah terbelah dua. Ya. Yang dulunya yang bisa ada di ruang Maha Kudus ini hanya imam besar. Tetapi ketika Yesus mati, semua orang bisa datang dan memanggil ya Abba, ya Bapa. Wih, luar biasa. Dulu saudara kita yang duduk ini, kalau mau datang itu zaman dulu ya. Mau datang kepada Tuhan bawa doa apa semua, hanya bisa sampai di ruang kudus. Ya, tidak bisa masuk ke sini. Nanti imam yang bawa, kita punya permohonan. Tapi hari ini waktu kita bilang Tuhan ampuni saya, sucikan kuduskan saya. Dan ini permohonan saya. Yesus dengar saudara. Jadi puji Tuhan, mari terima tantangan kesempurnaan ini. Karena kita tahu bahwa ada janji yang kekal, yang Allah janjikan bagi saudara dan saya ada di belakang tabir. Di sana, di sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari pemain musik ada di sini. Baik, saudara-saudara diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Makasih buat kehadiran Bapak Ibu. Hujan pun asik, kursi kita sudah terisi saudara-saudara. Saya yakin bahwa ke depan seperti Ibrani pasal 6 ayat 12 tadi. Coba ulang Ibrani 6 ayat 12. Kita selesainya setengah 11, tapi saya minta waktu sedikit. Ibrani 6 yang tadi PowerPoint. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12. Coba lanjut. Ayat yang ke-13. PowerPoint yang terakhir, kedua terakhir ada ayatnya itu. Dalam kitab Ibrani. Coba yang banyak ayat itu, kembali lagi sebelumnya. Ya. Terus. Paling terakhir dia, ketiga mungkin terakhir. Ketiga terakhir, ada beberapa ayat ditulis Ibrani dalam kitab Ibrani.
Bukan. Aduh, saya lupa itu tadi saya catat tapi saya lupa. Nah, ayat 11-12. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa apa? Akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi saudara-saudara, mari melayani Tuhan. Ada waktu saya main bulu tangkis, ada orang bertanya, Pak Gembala terus kalau saya bawa jiwa itu seperti apa? Saya bilang kamu melayani Tuhan. Mungkin bukan di sini saudara. Tuhan memperhatikan apa? Pelayananmu. Setiap hal yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan perhatikan. Butuh dorongan bukan? Kasih tahu di sebelah, Tuhan perhatikan pelayananmu. Sekecil apapun pelayananmu, Tuhan perhatikan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya minta waktu lagi ya. Hari sebentar, Vali punya jadwal kapal akan berangkat. Dia hampir kurang lebih 8 bulan apa? Iya, 7 bulan atau 8 bulan. Dia sudah melayani kita, bahkan ada anak-anak yang dia latih selama beberapa bulan akan bawa satu pujian kepada Tuhan. Mana? Hah? Oh, sekolah minggu. Belum saya pulang. Ya, mereka ada di sekolah minggu. Tapi sambil menunggu mereka, kalau tadi ketua pemuda dan lain-lain, saya undang semua pemuda remaja maju memuji Tuhan. Ini jarang terjadi, hari ini saja. Kita kan yang pergi 17, kita ini ada banyak pemuda. Entahkah dia umur 30, 35, namanya belum nikah, maju ke depan bawa pujian. Dia 40 kah kalau belum nikah, dia masih pemuda. Sambil tunggu mereka yang akan memainkan pujian ini. Semua pemuda remaja. Sehingga Anda lihat kalau yang tidak ikut ibadah berarti bilang kau tidak keren. Harus ikut ibadah pemuda. Mana pemuda remaja? Mau 40 tahun kah yang belum nikah, puji Tuhan. Mana mereka? Cukup satu saja yang di sini, Valdi saja. Deki masih pemuda atau Nathan? Puji Tuhan. Masih ada yang duduk, yang sudah nikah jangan maju. Masih ada? Ya. Masih ada di sekolah minggu di bawah. Nah, mereka masih ada pujian mungkin. Ya, mungkin yang besar-besar di bawah mereka masih ada ibadah di bawah. Jadi ini saja yang ada yang kita bawa pujian. Lagu apa? Kamu yang tentukan lagu, saya seorang tua jadi. Kapal ini dia berat kanan, pesawat dia berat kanan, bisa di sini. Ya, oke. Ya, mari yang sudah ini mari. Ya. Delita, dorang semua mari memuji Tuhan di sini. Jenny, kalau sudah selesai, ayo memuji Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri.
Tepuk tangan dulu untuk mereka ini. Mereka lagi on fire, DP istilah bahasa Inggris. Mereka lagi luar biasa. Kiranya di pemuda yang luar biasa ini mereka akan tambah jiwa-jiwa untuk Tuhan. Puji Tuhan. Sementara Valdi dan timnya akan memuji Tuhan yang mereka latih. Om Deki bisa geser sedikit. Bapak Arki bisa geser sedikit. Bapak Arifin bisa geser sedikit. Mari yang dia latih ini, saudara-saudara, mereka akan bawa pujian kepada Tuhan. Sementara saudara bawa pujian kepada Tuhan, Valdi kan dia akan sekolah. Dia akan berangkat, papanya sudah ada di, mereka sama-sama dari Palu ke Bandung kalau tidak salah. Tidak salahnya kalau kita ingin membantu apa yang dilakukan selama beberapa bulan ini. Oleh karena itu ada kotak yang kecil, ini bukan minta sumbangan saudara. Ini kerelaan hati kita untuk memberi, bantu Valdi untuk dia berangkat menuju Surabaya. Dia akan sekolah, dia tambah sekolah musik. Saya bilang kalau dia mau pun kembali, gereja kita terbuka untuk dia datang di tempat ini. Dia bilang, Pak Gembala, nanti saya kembali. Saya tidak tahu dia betul kan tidak mau bilang kembali, saya tidak tahu. Dia bilang nanti saya kembali. Puji Tuhan.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Saudara-saudara, saya mohon kepada kakak-kakak. Valdi memang dia jiwanya anak-anak. Dia tidak pernah marah saat dia latihan. Aduh, kalau orang lain bisa marah, saudara. Tapi ini dia sabar. Saya mohon kepada kakak Deki, kakak Arifin, Bapak Mengga, Bapak Arki, bisa lihat mereka. Saya memang tidak tahu musik, saya bisa transfer tidak tahu musik. Tapi tolong lihat supaya generasi ini tidak putus. Supaya mereka bisa main, ini hasil daripada dia ada di sini. Jadi kita berterima kasih sama Tuhan. Valdi bisa bersaksi, jangan lama-lama sejam. Mari Valdi. Dia mungkin mau pamit Bapak Ibu. Cek. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, sudah siang untuk kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani di tempat ini. Dan kepada Bapak Ibu Gembala juga yang sudah menerima saya untuk melayani dan mempercayakan saya untuk membina anak-anak kecil yang cukup merepotkan juga. Dan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah banyak memberikan pelajaran, banyak memberikan dukungan juga, banyak memberikan saya sesuatu untuk saya praktekkan di tempat di mana saya pergi. Nah, terima kasih kepada semua jemaat GBDI Harvest yang telah mendukung saya sampai pada hari ini, telah mempercayakan saya untuk melayani juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, tidak ada yang saya dapat balas cuman selain doa, dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya harap mereka hari Kamis bisa main, tapi di bawah bimbingan kakak-kakak. Latihan hari Minggu, kakak-kakak tolong bimbing mereka supaya Kamis mereka bisa tampil untuk anak-anak ini. Itu saja, mungkin terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati buat Valdi. Dia tidak bilang dia mau pulang ulang ke sini, kaso tidak. Tapi ya itu, kalau saudara mau beri berkat selain ini, bisa melalui Ibu Gembala sebentar atau ya kira-kira begitu. Supaya disampaikan ke Valdi. Ada berkat yang lain mungkin Anda belum sempat beli, ketemu saja Gembala. Sebentar sebelum dia pulang. Diberkati Anda pada pagi ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Bangkit berdiri. Terima kasih buat tim pelayanan pada pagi hari ini. Kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku kau yang berhari ulang tahun yang sudah lewat ataupun hari ini bisa maju ke depan. Hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu. Yang berhari ulang tahun bisa maju ke depan, minggu telah lewat ataupun hari ini, untuk didoakan pada pagi ini. Oh, sepanjang hidupku kau setia. Tambahkan usia 19 tahun tepat pada hari Rabu kemarin. Tuhan kiranya menolong. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu, sepanjang hidupku kau setia. Oh, sepanjang hidupku kau setia. Puji Tuhan, sepanjang hidupku kau setia. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat tangan, terima berkat di akhir ibadah. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan membawa berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Angkat kita semua masuk surga tinggal kekal selama-lamanya. Biarlah firman Allah ini jadi bagian untuk kami bawa pulang, kami mau dewasa di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, tutup ibadah raya yang luar biasa ini. Haleluya. Yang percaya berkata, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Buat Dirga, Bradley dan Adrian nanti ambil waktu dengan Bapak Gembala untuk ajar tentang baptisan. Walaupun sudah garis besar, tapi nanti Bapak Gembala akan ajar. Ambil waktu.